Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Felis Maria Pataudana dengan NIM 33332401113 dari kelompok 7 tutorial statistika 1. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari modul 3 yaitu distribusi probabilitas kontinu, di mana saya berada di sub 1 dan soalnya adalah sebagai berikut. Untuk nomor 1 yaitu masa layanan dalam tahun dari rangkaian lampu LED memiliki parameter bentuk alfa sama dengan 3 dan skala beta sama dengan 6. Hitunglah probabilitas bahwa lampu akan tetap menyala lebih dari 3 tahun dengan syarat telah berfungsi tanpa gagal selama 1 tahun. Jadi nomor 1 ini adalah distribusi Weibull. Kenapa? Karena distribusi Weibull biasanya digunakan untuk memodelkan kejadian waktu kegagalan dari suatu produk. Jadi di sini kan keterangan produknya adalah LED. Lampu LED kan akan mengalami kerusakan seiring dengan waktu pemakaiannya. Jadi pertama-tama kita akan menggunakan software Minitab. Oke, jadi pertama-tama kita ke top, kemudian kita ke probabilitas distribusi Boson. Tadi kan kita akan mengerjakan soal yang nomor 1 itu Weibull. Nah, untuk set parameternya, jadi kan di sini keterangannya adalah alfanya sama dengan 3 dan skala betanya sama dengan 6. Jadi untuk set parameternya, kita masukkan ini 3 dan ini 6. Nah, kita pilih yang input konstan. Kita masukkan kita masukkan probabilitas bahwa lampu akan tetap menyala lebih dari 3 tahun. Jadi kita langsung masukkan, ini adalah 3, kita klik OK. Nah, jadi probabilitas lampu akan tetap menyala lebih dari 3 tahun adalah 0,117503. Nah, selanjutnya, ini tuh belum selesai ya, jadi kita harus mencari si syaratnya, yaitu syaratnya tadi kan lampu telah berfungsi tanpa gagal selama 1 tahun. Jadi kita masukkan di sini 1. Nah, sini didapatkan probabilitas syarat jika lampu telah beroperasi tanpa gagal selama 1 tahun adalah 0,0046189. Jadi untuk menghitung probabilitas akhirnya kita harus mengurangi. Jadi pada distribusi Weibull ini yaitu adalah 1 dikurangi dengan probabilitas lampu akan terus menyala sampai lebih dari 3 tahun dibagi dengan 1 dikurangi probabilitas lampu telah menyala tanpa gagal lebih dari 1 tahun. Jadi ini 1, kenapa 1? Karena probabilitas itu kan 1. Probabilitas itu tidak lebih dari 1. Jadi 1 dikurangi dengan probabilitas dibagi dengan ini. Jadi kan tadi hasilnya adalah 0,117503 dan juga 0,0461189. Jadi kita tinggal 1 dikurangi probabilitas X lebih besar 3 dibagi dengan 1 dikurangi dengan probabilitas X lebih besar 1. Jadi hasilnya adalah 0,886592,802 atau 88,65920802%. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2. Jadi di sini soalnya adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus mesin rata-rata 10 menit. Hitunglah probabilitas bahwa waktu proses mesin lebih dari 15 menit dengan syarat bahwa mesin telah beroperasi tanpa henti selama 7 menit. Nomor 2 ini kita akan menggunakan distribusi eksponensial. Kenapa? Karena distribusi eksponensial itu biasanya digunakan untuk memodelkan waktu suatu kejadian yang terjadi secara acak dan independen. Jadi di sini kan waktu untuk menyelesaikan satu siklus mesinnya rata-rata 10 menit. Jadi ini tuh
eh, distribusi eksponensial. Oke, langsung kita cari saja. Kita masuk ke calc, kemudian sama kayak tadi probability distribution. Dan kita pilih yang eksponensial. Kita masukin skalanya. Tadi kan skalanya itu adalah waktu rata-ratanya. Satu siklus mesin rata-rata, yaitu 10 menit. Terus yang pertama, kita akan mencari probabilitas ketika mesin ketika waktu proses mesin lebih dari 15 menit. Ini kita masukkan saja 15 menit, kemudian oke. Nah, selanjutnya kita akan mencari si probabilitas ketika mesin beroperasi lebih dari tanpa henti selama 7 menit. Jadi kita sama seperti tadi, kalau probability distribution, kemudian ke eksponensial. Ini kan tadi skalanya adalah 10, yaitu 10 menit rata-rata, dengan ininya input konstannya adalah 7. Oke. Selanjutnya, sama seperti tadi, untuk mencari probabilitas akhir, kita akan menggunakan rumus 1 dikurangi dengan probabilitas ketika mesin beroperasi lebih dari 15 menit dibagi dengan 1 dikurangi probabilitas ketika mesin sudah beroperasi tanpa henti selama 7 menit. Jadi kan probabilitas ketika mesin beroperasi selama lebih dari 15 menit adalah 0,776870 dan probabilitas ketika mesin beroperasi lebih dari 7 menit itu adalah 0,503415. Jadi ini sama seperti tadi ya. Satu ini adalah probabilitas umumnya. Jadi 1 dikurangi 0,776870 dibagi dengan 1 dikurangi 0,503415 sama dengan 0,4493289165 atau 44,93289165%. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang ketiga, yaitu panjang garis kardus mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 100 cm dan standar deviasi 2 cm. Itulah presentasi kertas kardus yang panjangnya antara 97 cm dan 103 cm dengan syarat panjang kertas tersebut lebih dari 96 cm. Nah, pada soal nomor 3 ini sudah diketahui di soalnya bahwa ini tuh distribusi normal dan juga memiliki rata-rata 100 cm dan standar deviasi 2 cm. Langsung saja kita ke minitab. Kita sama seperti tadi, kemudian pilih yang normal. Jadi kan meannya adalah 100 cm dan standar deviasinya 2 cm. Jadi ini adalah 100 dan standar deviasinya adalah 2. Dimana input konstannya, ini kita cari yang 103 terlebih dahulu. Oke, jadi probabilitas ketika panjang kardusnya adalah 103 cm adalah 0,933193. Kemudian sama seperti tadi, kita harus mencari peluang yang lainnya. Oke. Jadi kan meannya tadi 100 cm dengan standar deviasi 2 cm. Nah, di sininya adalah panjang kertasnya adalah 97. Bentar, kita lihat dulu. Ya, dengan syarat 97. Oke, setelah itu kita langsung cari saja, oke. Nah, jadi di sini probabilitas panjang kardus ketika 97 berukuran 97 cm adalah 0,0668072. Oke, selanjutnya kita akan mencari syaratnya dari distribusi normal ini, di mana meannya sama seperti tadi, yaitu 100 cm dengan standar deviasi 2 cm, dan input konstannya adalah 96, karena di sini syaratnya itu adalah panjang kertas tersebut lebih dari 96 cm. Kemudian kita langsung klik OK. Jadi untuk syarat dari panjang kertas kardus adalah 96 cm adalah 0,0227501. Selanjutnya, sama seperti tadi, untuk menghitung hasil dari probabilitas akhir, maka kita akan menggunakan rumus peluang atau probabilitas dari
panjang kertas kardus berukuran 103 cm dikurangi dengan probabilitas ketika panjang kardus adalah 97 cm dibagi dengan 1 dikurangi probabilitas ketika panjang kardus lebih dari 96 cm. Jadi kita kan tadi sudah mendapatkan hasilnya, yaitu probabilitas ketika panjang kardus adalah 130 cm adalah 0,933 dikurangi dengan probabilitas ketika panjang kardus adalah berukuran 97 cm adalah 0,066872 dibagi dengan 1 atau probabilitas umumnya dikurangi dengan probabilitas ketika syarat ketika panjang kardusnya adalah 90, lebih dari 96 cm, yaitu adalah 0,0227501 sehingga didapatkan hasil 0,8865550153 atau 88,65550153% untuk presentasi kertas kardus yang panjangnya antara 97 cm dan 103 cm dengan syarat panjang kardus tersebut lebih dari 96 cm. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan software RStudio. Nah, jadi di sini sudah terdapat sintaksnya untuk nomor 1, yaitu distribusi Weibull dengan parameter distribusi Weibull, yaitu tadi alfanya adalah 3 dan betanya adalah 6. Selanjutnya kita akan mencari probabilitas bahwa lampu akan tetap menyala lebih dari 3 tahun dengan syarat telah berfungsi tanpa gagal selama lebih dari 1 tahun. Jadi di sini probabilitas X1-nya adalah 3 dan probabilitas X2-nya adalah 1. Selanjutnya, untuk mencari probabilitas akhir tersebut, maka kita harus membagi si probabilitas X1 ini dibagi dengan probabilitas X2 ini. Sehingga akan didapatkan hasil seperti berikut. Oke, jadi probabilitas bahwa lampu akan terus menyala lebih dari 3 tahun dengan syarat telah berfungsi tanpa gagal lebih dari 1 tahun adalah 0,886592 atau 88,692%. Selanjutnya, yang nomor 2 yaitu distribusi eksponensial, di mana parameter atau lambdanya adalah tadi kan 10 menit. Jadi, jika 10 menit adalah lambdanya 1 dibagi 10 sama dengan 0,1. Dengan batas waktu dalam menitnya adalah 15 menit. Kemudian, untuk mencari probabilitas bahwa waktu proses mesin lebih dari 15 menit dengan syarat bahwa mesin telah beroperasi tanpa henti selama 7 menit, itu adalah kita bisa ketahui dulu probabilitas X1-nya adalah 15 menit dan probabilitas X2-nya adalah 7 menit, di mana kita bisa mencari probabilitas eksponen tersebut dengan cara membagi probabilitas 1 dengan probabilitas X2, sehingga kita akan menghasilkan probabilitas untuk distribusi eksponensialnya, yaitu sebagai berikut. Oke, jadi hasil probabilitas bahwa waktu proses mesin lebih dari 15 menit dengan syarat bahwa mesin telah beroperasi tanpa henti selama lebih dari 7 menit adalah 0,449329 atau 44,9329%. Kemudian kita akan mencari soal yang terakhir, yaitu distribusi normal. Di mana parameter distribusi normal ini adalah tadi kan rata-ratanya adalah 100 cm dengan standar deviasi 2 cm. Terus untuk menghitung probabilitas panjang kertas kardus antara 97 cm dan 103 cm dengan syarat panjang kertas tersebut lebih besar dari 96 cm. Pertama-tama kita ketahui terlebih dahulu yaitu probabilitas X1-nya yaitu adalah 100 probabilitas kardus 103 cm dikurangi dengan probabilitas kardus 97 cm. Terus untuk probabilitas X2-nya itu adalah probabilitas dari atau syarat dari panjang kardus tersebut yang lebih dari 96 cm. Kemudian untuk mencari probabilitas normalnya, kita akan menggunakan rumus yaitu probabilitas X1 dibagi dengan probabilitas X2. Sehingga nanti akan menghasilkan probabilitas seperti berikut.
Oke, jadi probabilitas panjang varietas kardus antara 97 cm dan 103 cm dengan syarat panjang varietas tersebut lebih besar dari 96 cm adalah 0,88655548 atau 88,65548%. Jadi, dari kedua software tersebut, yaitu Minitab dan juga RStudio, kita dapatkan hasil yang sama, yaitu untuk distribusi Weibull, kita mendapatkan probabilitas lampu menyala lebih dari 3 tahun dengan syarat telah beroperasi tanpa gagal lebih dari 1 tahun, yaitu adalah 88,65920,802%. Kemudian untuk yang nomor 2, yaitu distribusi eksponensial, sama seperti tadi, hasilnya di software Minitab dan juga XStudio sama, yaitu untuk probabilitas bahwa mesin telah beroperasi lebih dari 15 menit dengan syarat mesin tersebut waktu proses mesin tersebut telah beroperasi tanpa henti lebih dari 7 menit, yaitu adalah 44,93289195%. Kemudian yang ketiga yaitu distribusi normal, di mana hasilnya juga sama di antara software Minitab dan juga software RStudio, yaitu probabilitas panjang kertas kardus antara 97 cm dan 103 cm dengan syarat bahwa panjang kardus tersebut lebih dari 96 cm adalah 88,65550,153%. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.